Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah pengauditan 1, yaitu di pertemuan ke-10 dengan materi kewajiban hukum. Kewajiban hukum bagi seorang auditor adalah serangkaian tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa seorang auditor harus mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai lingkungan hukum tempat akuntan publik berpraktik, kegagalan pemakaian laporan keuangan untuk membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit yang menyebabkan tuntutan hukum, konsep dan syarat-syarat hukum utama mengenai kewajiban akuntan sebagai dasar untuk mempelajari kewajiban hukum para auditor. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik atau auditor dalam memberikan jasanya, baik atas temuan-temuan bukti pelanggaran apapun yang bersifat pelanggaran ringan hingga sampai yang bersifat pelanggaran berat, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 hanya dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa sanksi peringatan, sanksi pembukuan izin, dan sanksi pencabutan izin. Ini seperti yang diatur di dalam pasal 62, 63, 64, dan pasal 65. Berikut adalah beberapa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, yaitu maksudnya adalah tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap profesi, yaitu tanggung jawab ini mengenai mematuhi standar ketentuan yang telah disepakati Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, termasuk mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar auditing, dan kode etik akuntan Indonesia. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap klien, yaitu auditor berkewajiban melaksanakan pekerjaan dengan seksama dan menggunakan kemahiran profesionalnya. Jika tidak, dia akan dianggap lalai dan bisa dikenakan sanksi. Yang keempat adalah tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan, yaitu bila ada kecurangan yang begitu besar tidak ditemukan sehingga menyesatkan, akuntan publik harus bertanggung jawab. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap pihak ketiga, yaitu tanggung jawab ini seperti investor, pemberi kredit, dan sebagainya. Contoh yaitu tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atas kelalaiannya yang bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar, seperti pendapat yang tidak didasari dengan dasar yang cukup. Yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan, yaitu dengan melihat lebih jauh penyebabnya. Jika kecurangan karena prosedur auditnya, maka prosedur auditnya yang tidak cukup bukti, maka auditor harus bertanggung jawab. Oke, selanjutnya adalah lingkungan hukum tempat akuntan publik berpraktik. Para profesional selalu diminta untuk cermat ketika melakukan tugas melayani klien. Common Law menyatakan bahwa para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Apabila gagal, maka seorang auditor secara hukum bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak. Selain kewajiban menurut Common Law, auditor juga bertanggung jawab kepada pihak ketiga menurut Undang-Undang Statuter yang berisi ketentuan yang berlaku sebagai dasar tindakan hukum terhadap seorang auditor. Lingkungan hukum yang berubah membuat profesional audit mempunyai beberapa tanggung jawab hukum, yaitu yang pertama adalah memenuhi apa yang telah dicantumkan di dalam kontrak dengan klien.
Yang kedua adalah bila ada kegagalan dan atau ketidakmampuan melaksanakan kontrak sehingga gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan keamanan. Dan yang terakhir adalah dalam keadaan tertentu bertanggung jawab terhadap pihak di luar klien atau pihak ketiga. Oke, selanjutnya adalah kegagalan pemakai laporan keuangan untuk membedakan mana itu kegagalan bisnis, mana kegagalan audit, dan mana risiko audit yang menyebabkan tuntutan hukum. Perbedaan antara kegagalan laporan keuangan, yaitu kegagalan bisnis, risiko audit yang timbul dari kekurangan pahaman para pemakai laporan keuangan, yaitu atas dasar inilah terjadi tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik. Berdasarkan terminologi yang membedakan tiga hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Bila audit gagal mengungkapkan kesalahan yang material dan menyebabkan keluar jenis pendapat yang salah, maka kantor akuntan publik bersangkutan harus mempertahankan kualitas auditnya. Jika kesalahan disebabkan gagal menggunakan keahlian dalam pelaksanaan audit, berarti terjadi kegagalan audit, dan kantor akuntan publik tersebut harus membayar kerugian akibat kelalaian auditor tersebut. Oke, selanjutnya adalah konsep dan syarat-syarat hukum utama kewajiban. Konsep hukum yang menyebabkan kewajiban itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah konsep kehati-hatian atau konsep orang yang bijak. Yang kedua adalah kewajiban atas tindakan orang lain. Dan yang ketiga adalah kurangnya hak komunikasi istimewa. Konsep orang yang bijak atau konsep kehati-hatian, si Kuli mengemukakan bahwa standar kemahiran atau due care disebut sebagai konsep orang yang bijak atau prudent person concept. Sehingga ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melakukan audit dengan kemahiran dan tidak diharapkan 100% benar. Selanjutnya adalah kewajiban atas tindakan pihak lain. Para partner mungkin juga bertanggung jawab atas pekerjaan orang yang mereka andalkan menurut Undang-Undang Keagenan. Tiga kelompok auditor yang paling mungkin diandalkan adalah para karyawan, kantor akuntan publik lain, dan para spesialis yang dihubungi untuk menyediakan informasi teknis. Jika seorang karyawan melaksanakan audit yang tidak memadai, maka partnernya ini dapat ikut bertanggung jawab atas kinerja karyawan tersebut. Tidak adanya komunikasi istimewa. Menurut Common Law, akuntan publik tidak berhak menyembunyikan informasi dari pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi tersebut rahasia. Diskusi rahasia antara klien dan auditor tidak dapat disembunyikan dari pengadilan. Syarat-syarat hukum yang mempengaruhi kewajiban akuntan publik adalah yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan. Yang kedua adalah syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak, dan yang terakhir adalah syarat-syarat lain seperti common law, undang-undang statuter, kewajiban bersama dan tertentu, kewajiban terpisah, dan proporsional. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah sumber-sumber kewajiban hukum. Di sini terdapat 4 sumber kewajiban hukum, antara lain yang pertama adalah kewajiban kepada klien, yaitu kesalahan menyelesaikan kontrak yang tidak sesuai dengan tanggal yang disepakati, terus pembatalan proses audit yang tidak bertanggung jawab, dan yang terakhir adalah kegagalan menemukan kecurangan atau pencurian harta perusahaan dan melanggar syarat audit yang kerahasiaannya harus dijaga. Biasanya kantor akuntan publik menggunakan satu atau kombinasi dari 4 pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien, yaitu yang pertama, tidak ada tugas yang harus dilaksanakan. Jasa berarti bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa kontrak yang tersirat ataupun yang dinyatakan secara jelas. Yang kedua adalah pelaksanaan kerja tanpa kelalaian.
Yang ketiga adalah kelalaian kontribusi, dan yang terakhir adalah ketiadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Yang kedua adalah sumber-sumber kewajiban hukum, yaitu yang kedua adalah kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. Menurut common law, pihak ketiga ini meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Yang ketiga adalah sumber-sumber kewajiban hukum, yaitu yang ketiga adalah kewajiban sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal, dan yang keempat adalah kewajiban kriminal bagi akuntan. Demikian pembahasan kali ini. Sebelum saya akhiri, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus tanggapi atau jawab di forum. Yang pertama adalah apa yang dapat dituntut oleh klien kepada akuntan publik berdasarkan common law. Yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab seorang auditor jika kliennya melanggar hukum dan pelanggaran hukum tersebut berpengaruh terhadap laporan keuangan. Yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang keempat, apa penyebab utama kegagalan audit, dan jelaskan perbedaan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan kegagalan risiko audit. Yang kelima adalah sebutkan dan jelaskan kewajiban hukum auditor dalam pelaksanaan audit apabila adanya tuntutan ke pengadilan menyangkut laporan keuangan. Oke, demikian pertanyaan atau bahan yang harus kalian tanggapi di forum. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.